siswa tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya di hari ini? Di Jum'ah yang penuh barokah ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta sukses dalam beraktivitas. Saya Mas Kulatif akan menemani Anda melalui siaran kami yaitu Sisma News. Namun sebelumnya pemirsa, hari ini malam tadi merupakan malam yang sangat monumental bagi seluruh warga Nahdien di Indonesia dan dunia. Karena 99 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 16 Rajab 1244, dilaksanakannya musyawarah rapat para alim ulama Nahdlatul Ulama dalam membentuk organisasi Nahdlatul Ulama. Dan hari ini pemirsa, kita akan berziarah ke salah satu makam dari salah satu dari 13 ulama pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Nahrawi Thohir. Namun sebelumnya pemirsa Sisma TV yang berbahagia, akan kami hadirkan informasi pertama dari SMP Islam Sabilah Malang, yaitu tentang kegiatan keputrian yang kali ini bertemakan manajemen emosi bagi seorang muslimah. Kegiatan keputrian siswi SMP Islam Sabilah Malang kali ini membahas tentang tema Manage Your Emotion with Mindfulness yang disampaikan oleh Bu Widianti SPD, Guru Bimbingan Konseling di SMP Islam Sabilah Malang. Kegiatan ini penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional siswa, karena jika membiasakan diri dalam mengontrol emosi, maka mereka juga dapat mengendalikan emosi sehingga kecerdasan seseorang bisa meningkat. Dalam kegiatan ini juga dapat mengarahkan kemampuan siswa dalam mengenali, mengelola, dan mengendalikan emosi yang dimilikinya. Tujuan saya memberikan materi ini supaya anak-anak bisa mulai belajar untuk mengendalikan emosi yang dirasakan. Karena seperti kita tahu, anak-anak SMP itu masuk ke tahap remaja awal. Nah, biasanya anak-anak di tahap remaja awal itu emosinya kurang stabil dan mereka juga kurang bisa mengendalikan emosi ataupun menyalurkan emosi dengan baik. Makanya saya beri materi ini harapannya mereka bisa mengenali, bahkan bisa sampai mengelola emosi dengan baik. Memiliki kecerdasan emosional atau EQ yang tinggi dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengontrol dan mengendalikan emosi, yang sangat bermanfaat dalam menghadapi segala keadaan, mampu mengatur berbagai kepentingan, memiliki inisiatif yang tinggi untuk diri sendiri, serta mampu mengendalikan berbagai keputusan, sehingga mudah meraih harapan dan juga cita-cita. Dari kegiatan ini saya jadi tahu apa itu emosi dan cara mengendalikan emosi. Jadi saya bisa mengendalikan emosi saya lebih baik lagi, maupun itu emosi negatif maupun positif dalam diri saya.
Saya bangga melihat perkembangan SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School, sebuah sekolah unggul dan bertaraf internasional. Mari bergabung dengan Sisma International School. Sabilillah we love, Smiles Super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Salma Putri sebagai alumni dari SD dan SMP Islam Sabilillah Malang Angkatan 12. Pesan dan kesan saya selama belajar di Sabilillah Malang yaitu perhatian dari guru-gurunya untuk mengembangkan potensi akademik maupun non-akademik dari siswa-siswanya. Semoga Sekolah Sabilillah Malang bisa terus sukses di tingkat nasional maupun internasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, belum banyak yang mengetahui bahwa di salah satu sudut Malang Raya ini ternyata ada makam sosok ulama karismatik yang ikut membidani lahirnya Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi keislaman terbesar di Indonesia. Beliau adalah Kiai Haji Nahrawi Thohir yang pada saat mengikuti rapat pembentukan Nahdlatul Ulama ini masih berusia 26 tahun. Sehingga merupakan peserta termuda. Karena memang di usia yang muda ini, beliau salah satu ulama karismatik di Kota Malang yang kiprahnya sangat besar. Di antaranya beliau ini mendirikan sekolah pertama untuk perempuan di Kota Malang. Dan sekarang sekolah ini menjadi salah satu sekolah pertama di Kota Malang dan merupakan kebanggaan bagi Kota Malang. Nah, setelah ini kita akan melakukan wawancara dengan salah satu putra beliau yaitu Kiai Haji Munsif Nahrawi. Namun sebelumnya pemirsa, kita ikuti dulu informasi dari lingkungan Sekolah Islam Sabilillah Malang berikut ini. Salah satu bentuk ikhtiar dalam rangka mencegah penularan virus COVID-19 yang semakin meluas, yaitu dengan melakukan vaksinasi COVID-19. Pada masa penularan varian Omicron ini, pemberian vaksinasi begitu digencarkan terutama bagi siswa sekolah dasar. Di SD Islam Sabilillah Malang sendiri, kemarin pada hari Kamis 17 Februari 2022, dilakukan vaksinasi COVID-19 dosis kedua untuk siswa kelas 1, 2, dan juga kelas 5. Berbeda dengan vaksin lainnya, pada vaksinasi COVID-19 ini, dalam pelaksanaannya siswa harus diantar oleh orang tua masing-masing. Melalui kegiatan vaksinasi COVID-19 kali ini, berarti seluruh siswa SD Islam Sabilillah Malang telah mengikuti vaksinasi COVID-19 dosis kedua. Dengan demikian, sekolah sudah siap apabila nanti diberlakukan kembali pembelajaran tatap muka 100%, mengingat para pendidik dan tenaga kependidikan di SD Islam Sabilillah Malang juga telah menerima vaksin COVID-19 hingga dosis ketiga atau booster. Hari ini, alhamdulillah, kami habis melakukan vaksin yang kedua di SD Islam Sabilillah Malang. Nah, vaksin yang kedua ini berjalan lancar, lebih teratur daripada vaksin yang pertama karena diberi jadwal masing-masing untuk per kelas ya, jamnya, waktunya sendiri-sendiri, jadi lebih teratur. Terus nggak terlalu padat, nggak terlalu rame, jadi tidak bergerombol ya, jadi bisa tetap menjalankan prokes, social distancing. Terus untuk kemudian setelah vaksin kedua ini, saya rasa pembelajaran sudah bisa seperti biasa, hanya saja mungkin tetap diingatkan anak-anak untuk tetap melakukan prokes selama di sekolah gitu, di kelas. Dan menurut saya Sabilillah ini sistemnya sudah bagus ya, untuk meskipun yang 50% daring, 50% luring itu juga sudah bagus, tertata dengan baik. Kemudian yang untuk nantinya misalkan ada wacana mau 100% luring, insya Allah juga sepertinya bisa mengorganisasi dengan baik gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Ayu Safitri, alumni dari SD, SMP, dan SMA Islam Sabilillah Malang, baru saja menyelesaikan perkuliahan sarjana Desain Komunikasi Visual di Universitas Negeri Malang. Kesan-kesan saya selama menjadi siswa di Sekolah Islam Sabilillah Malang adalah mendapatkan perhatian dari guru-guru yang sangat care dan juga mendapatkan ilmu agama yang jarang didapatkan di sekolah lain. Dan menurut saya itu sangat membekas di hati saya sampai terbawa hingga detik ini. Pesan saya untuk Sekolah Islam Sabilillah Malang, semoga guru-guru semuanya sehat selalu dan bahagia selalu, diberikan kelancaran dalam pengajaran dan selalu sukses ke depannya sehingga dapat mencetak generasi-generasi yang lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kali ini kita akan diskusi ya, mengupas tentang ketokohan dari Kiai Haji Nahrawi Thohir yang merupakan sosok ulama pendiri Nahdlatul Ulama. Dan kali ini kita akan bersama putra beliau, Kiai Haji Munsif Nahrawi. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kita minta dijelaskan Pak Yai bagaimana tentang ketokohan dari Kiai Haji Nahrawi Thohir yang dalam usia begitu muda ya, 26 tahun, beliau diundang untuk ikut merumuskan pendirian sebuah organisasi yang cukup besar, organisasi keislaman, yaitu Nahdlatul Ulama. Monggo, Pak Yai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
maka Kiai Wahab ke-33 ini. Kemudian ini tahun 36 ini, 1355 ini. Ini enak Rafi di sini. Ini tahun 38. Ini juga ini karena depannya mau cari
tempat yang lebih luas. Ini di Kendedes di sini waktu itu, ya dikumpulkan di sini dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Pesan terakhir mungkin ya, supaya kita bagaimana menyikapi ini. Ya, saya kira itu tadi yang sudah saya sampaikan. Perjuangan beliau memang luar biasa di saat-saat yang memang diperlukan, di saat-saat yang diperlukan. Dan itu ya berbeda sudah zamannya dengan sekarang. Sekarang ini anak laki, anak perempuan sudah bebas menuntut ilmu pengetahuan dimanapun, bahkan di luar negeri anak-anak perempuan sudah mulai bertebaran untuk mencari ilmu. Jadi pada dasarnya ya mari keteladanan beliau yang sudah membuka jalan bagi anak-anak perempuan untuk menuntut ilmu ini, mari kita teruskan, kita perluas. Bahkan kalau perlu jangan mau kalah sama anak-anak perempuan dalam hal menuntut ilmu, dalam hal kepintaran. Baik, terima kasih Pak Yai atas penjelasannya yang sangat menginspirasi kita semuanya. Ya. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, demikian tadi informasi bagaimana tentang ketokohan dari Kiai Haji Nahrawi Thohir. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semuanya. Nah, setelah ini pemirsa kita akan ikuti segmen Kalam Mutiara. Dan Kalam Mutiara ini merupakan penutup dari pertemuan kita di hari ini. Saya Mas Gulati beserta seluruh kerabat kerja tak lupa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan kami selalu mengingatkan, ayo tetap jaga kesehatan dengan selalu mentaati protokol kesehatan yang ada. Sisma TV mendidik, membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Sisma TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan segmen Kalam Mutiara. Kali ini bersama saya akan membahas tentang sikap tanggung jawab dalam Islam. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita akan membahas tentang tanggung jawab dalam agama Islam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sering kita dengar kata tanggung jawab disandingkan dengan kata wewenang. Dengan demikian, dua kata tersebut saling beriringan, wewenang dan tanggung jawab. Kita tahu bahwa wewenang adalah sebuah hak yang ada pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu.
Sedangkan tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban oleh seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam Islam, tanggung jawab sudah ada patokannya, sudah diajarkan, karena agama Islam adalah agama yang kafah, agama yang sempurna. Sikap tanggung jawab sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulullah dalam firman-Nya, dalam hadisnya dengan rinci sekali. Kita tahu bahwa tanggung jawab dalam agama Islam dikenal dengan istilah mas'uliyah. Kalau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan kata responsibility. Kata mas'uliyah kita jumpai dalam hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Tanggung jawab yang bagaimana? Yang akan diminta oleh Allah sebagai hambanya, tentu ada macam-macam sikap tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab seorang hamba kepada Tuhannya. Apa tanggung jawab seorang hamba kepada Tuhannya? Tentu adalah beribadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itu merupakan tanggung jawab kita sebagai hamba kepada Tuhannya. Yang kedua, tanggung jawab apa lagi? Yang kedua adalah tanggung jawab kepada diri sendiri. Sebagai seorang pribadi, kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kita jaga kesehatan kita jaga keamanan kita jaga segala yang ada pada diri kita. Tanggung jawab yang kedua. Tanggung jawab yang ketiga adalah tanggung jawab kepada keluarga kita. Kita berkewajiban melakukan segala sesuatu kepada keluarga. Apa saja? Melindungi mereka. Orang tua melindungi anaknya. Anak melindungi orang tuanya. Saling melindungi dalam sebuah keluarga. Dari apa? Dari segala ancaman, dari segala mara bahaya. Kita juga selain melindungi keluarga, kita jaga martabat, kehormatan keluarga. Tanggung jawab pada diri sendiri dan tanggung jawab pada keluarga sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya kita menjaga, bertanggung jawab terhadap diri sendiri juga kepada keluarga dari apa? Kesengsaraan. Kesengsaraan di dunia, apalagi kesengsaraan nanti di akhirat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, tanggung jawab yang keempat adalah tanggung jawab kita kepada lingkungan masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri. Manusia hidup bermasyarakat.
Apa yang harus dilakukan? Mereka berkewajiban untuk melakukan kegiatan, kewajiban sebagai tanggung jawabnya sebagai lingkungan, bagian dari lingkungan masyarakat. Apa kewajibannya? Apa tanggung jawabnya? Tentu saja sudah dijelaskan juga di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tanggung jawabnya adalah saling mengenal, saling menghargai, saling bantu-membantu, maka akan tercipta kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Yang berikutnya, tanggung jawab yang kelima adalah tanggung jawab sebagai bagian dari warga atau sebagai bangsa dari sebuah negara. Tanggung jawab sebagai warga negara. Ingat bahwa cinta bangsa dan negara bagian dari iman. Hubbul waton minal iman. Kita berkewajiban untuk menjaga negara kita. Kita jaga NKRI dari segala rongrongan, dari segala ancaman yang bisa datang dari manapun. Bisa datang dari dalam, juga bisa datang dari luar negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. NKRI, harga mati. Pemirsa Sisma TV yang dirahmati oleh Allah, semoga sedikit apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.